Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kalau suruh nyambut mesti nangis, nggak tahu kenapa. Tapi intinya begini, selama COVID ini Museum Haji Widayat total 3 tahun tidak melakukan aktivitas sama sekali. Jadi kita tidak buka, kita hanya merawat, membersihkan halaman setiap hari. Alhamdulillah di akhir-akhir dari COVID ini ada tawaran dari yang sekarang kita kenal dengan bara api untuk mengadakan pameran. Buat kami itu sesuatu yang sangat membanggakan. Kenapa? Karena kita selama ini hanya bisa merawat fisik museum. Untuk aktivitas kami terkendala. Nah, kok ada yang menawarkan untuk pameran di sini? Ya inilah yang dinamakan simbiosis mutualisme. Kami bangga sekali bisa mengadakan acara ini, meskipun pada awalnya adalah pameran itu hanya lingkupnya tidak begitu besar. Awalnya mungkin sekitar 70-an, tapi karena saya bilang semua museum bisa dipakai, panitia isin mungkin ya, malu, mosok mau pitung puluh. Sehingga panitia saya ajak, saya suruh muter. Ini ada yang kita duduk sekarang ini adalah Artshop Hajah Sumini. Dari sini nanti kita berjalan ke Galeri Hajah Suwarni. Sumini dan Suwarni itu adalah Sumini istri kedua, Suwarni istri pertama dari Pak Widayat. Kemudian setelah itu nanti kita ke museum. Nah, di sana namanya Museum Haji Widayat. Kami keluarga Pak Widayat yang berjumlah 11 orang, dan pada waktu itu Pak Widayat masih hidup. Anak-anak mengajukan supaya bangunan yang ada di sini ini tidak hanya mencantumkan nama Museum Haji Widayat. Kami pada waktu itu Ibu Suwarni udah sedo, Ibu Sumini udah sedo, kita anak-anak ketemu Bapak, bagaimana kalau kita mengabadikan masing-masing bangunan ini. Disetujui ya Bapak. Jadi nama-nama yang kita cantumkan itu disetujui oleh Bapak. Pertama, yang kedua, ternyata Bapak ngomong seperti ini. Ibu pertama itu hanya menikmati cuma 4 tahun. 94, kemudian 98 Ibu Seto. Ibu yang kedua cuma menikmati 6 tahun. 94 disregard, 2000 Ibu Seto. Bapak cuma menikmati berapa? 8 tahun. 94, 2002. Sekarang keturunannya maaf. Maaf. Sekarang kami harus merawat semaksimal mungkin. Tidak ada batasan waktu. Dan itu hanya batasan waktu mungkin kepimpinannya. Pimpinan berapa tahun dan sebagainya. Kebetulan ketiga orang tua kami itu dibatasi umur. Kalau kepemimpinan mungkin juga bisa dibatasi umur, juga dibatasi waktu kepemimpinan. Ya insya Allah kita bisa melestarikan museum ini.
Ini pameran yang pada waktu sudah cukup lama kita tidak melakukan pameran. Di Jogja ada namanya IKISO, Ikatan Keluarga Seniman Yogyakarta. Beberapa rawuh dan yang saya kadang-kadang ya ini ternyuh apa mereka datang kemudian mereka bilang bahwa kita masih bisa merawat saja. Saya sudah senang. Padahal tujuannya selain merawat, melestarikan, kita juga harus bisa mengembangkan. Nah, tadi saya bilang ada mutualisme simbiosis antara kami dengan Barapi. Salah satunya, ini saya sampaikan di umum agar nanti yang saya sebutkan punya keinginan, berarti sudah janji sama Direktur Museum Haji Widayat. Apa itu? Kemarin kita audiensi ke BOP. Kemudian panitia sudah menyampaikan, kebetulan saya juga datang, saya menyampaikan apa yang menjadi masalah kami. Masalah kami yang paling utama adalah mungkin hampir seluruh museum di Indonesia itu masalahnya hampir sama, yaitu kerusakan karya. Kerusakan karya itu bukan karena tidak dirawat, tapi karena memang alam kita ini untuk apa ya, untuk karya yang dari oil kanvas, kayu dan sebagainya itu sangat mudah rusak. Nah, kami mengajukan pada waktu itu untuk bisa dibantu untuk restorasi karya itu. Dari pihak BOP menyatakan kalau dana-dana yang di BOP itu bukan untuk kayak gitu, intinya seperti itu, tapi buatlah suatu event-event seperti Barapi ini, itu akan dibantu oleh BOP. Dari situ muncul ide, kami mengumpulkan beberapa ponakan saya atau keluarga, muncul ide. Kalau begitu, Museum Haji Widayat insya Allah 2003 akan mengadakan workshop yang sifatnya rutin. Mungkin sebulan bisa setiap minggu sekali, dan yang akan kita workshopkan apa-apa yang diciptakan oleh Pak Widayat di sini. Misalnya apa? Lukisan. Ada workshop tentang lukisan. Kemudian Pak Widayat juga membuat keramik. Kita juga ada workshop tentang keramik. Pak Widayat juga membuat terakota. Pak Widayat juga membuat Etsa. Dan yang mungkin nanti akan kita workshopkan dan mungkin ini agak sedikit aneh, yaitu ada garden. Kalau kita perhatikan taman yang Bapak Ibu lihat itu adalah ciptaan Pak Widayat. Itu kita hanya merawat. Jadi apa menaruhkan batu, menaruhkan pohon, menaruhkan itu semua Pak Widayat. Jadi kita mau itu biar kita sampaikan kepada generasi penerus. Dan awal dari workshop itulah yang nanti akan saya tawarkan kepada BOP untuk mendanainya dulu. Kalau seandainya nanti memang itu bagus dan orang antusiasnya tinggi, kami akan mengecas kepada orang yang workshop itu dengan biaya. Tapi untuk awalnya kami ingin peralatannya dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya keramik dan terakota itu sampai proses pembakarannya kita harus punya. Jadi ini yang akan saya tawarkan kepada BOP, nanti akan saya susun proposal sehingga Museum Haji Widayat ini bisa regeng seperti yang ini harapan Bapak Ibu saya. Jadi bangun seperti ini besarnya itu ya untuk acara seperti ini. Itu yang diinginkan oleh Pak Widayat. Jadi jangan sampai acara saya itu hanya ada pameran-pameran, tapi saya ingin buat acara yang mungkin menjadi rutinitas, menjadi sesuatu yang ya sebagai tujuan wisata Borobudur. Itu yang kepada BOP. Saya juga menawarkan kepada TWC, Taman Wisata Candi. Kenapa? Pada waktu itu
salah satu pimpinan di TWC, saya maaf saya namanya lupa, dia bilang bahwa dia sudah mengunjungi beberapa museum dan kendalanya sama, malah ada koleksi batik yang dipegang aja sudah hancur. Kemudian beliau cara mengatasinya bagaimana? Saya bilang saya nggak bisa tahu, saya nggak tahu. Tapi yang saya lihat kalau seandainya ada seperti itu biasanya ditumpuk dengan kanvas baru dan diperlakukan penempelan lagi. Tapi tidak semata-mata nempel perangko di dalam kertas, tidak, itu ada aturan mainnya dan itu mahal sekali. Nah, dulu pada waktu tahun 2002 ini tidak ada kaitannya dengan bara api, nggak apa-apa ya, saya cerita ya. Maaf. Tahun 2002 itu kami mengundang Menteri Pariwisata Pak Ardike dan saya tawarkan pada waktu itu bahwa kalau di Borobudur ada balai konservasi terutama batu, kami menawarkan sama Pak Ardike ada tanah di belakang itu, kami ingin membangun balai konservasi untuk karya seni baik itu batik, kayu dan sebagainya untuk restorasi. Pada waktu itu saya juga menawarkan kalau seandainya itu ada, kami tolong dibangunkan. Kemudian untuk orang yang ahli sekalian nanti transfer teknologi atau transfer ilmu, kita mendatangkan para restorasi dari China karena di sana relatif lebih murah dibandingkan dari Eropa ataupun dari Amerika. Waktu itu disetujui secara lisan. Cuma sampai sekarang aku belum terbangun. Yang salah Pungki. Kenapa Pungki salah? Karena saya nggak buat proposal. Sudah disetujui gitu, saya lanjuti dengan proposal. Tapi waktu itu saya terus lupa, terus apa juga. Sampai sekarang saya ingat lagi karena ketemu dari pihak TWC. Jadi sekali lagi ada suatu keinginan dari kami, mau dolar restu dari Bapak Ibu sekalian supaya untuk meningkatkan kunjungan di Museum Haji Widayat ini, itu salah satu langkah-langkah kami yang akan kami laksanakan. Sekali lagi saya terima kasih sekali kepada panitia, para api, kepada para fotografer, kemudian juga banyak sekali yang saya ingin berterima kasih karena acara ini buat kami pertama kali, pameran fotografi itu pertama kali. Kemudian mungkin di Indonesia ini bukan mungkin yang terbesar, baik pesertanya, tempat displaynya maupun cara displaynya. Sebenarnya panitia sudah mengajukan ke Museum Muri, tapi saya belum tahu nih apakah hari ini datang atau enggak. Jadi kita mungkin bisa masuk ke dalam Muri. Kalau seandainya itu masuk, Museum Haji Widayat itu Muri yang ketiga. Yang pertama Muri yaitu lukisan terkecil. Suatu saat nanti Bapak Ibu setelah pameran ini ingin datang untuk melihat lukisan terkecil. Jadi lukisan itu diciptakan oleh Pak Widayat dengan jarum. Dan yang digambar itu potret diri, potret Hendra Gunawan, potret Avandi. Luar biasa. Karena untuk pameran kita simpan. Yang kedua, lukisan terpanjang. Sebenarnya itu soket. Lukisan terpanjang itu dibuat dalam satu bal, bahannya dari kain jin. Jadi satu gulung kain jin itu digelar, itu dipamerkan. Pernah dipamerkan 2 kali. Pertama di Galeri Nasional. Pada waktu itu saya ingat Galeri Nasional lantai 2 itu dipenuhi dengan displaynya menggok-menggok gitu karena nggak mampu, 247 meter atau berapa gitu. Dan yang kedua pada waktu ada OHD ulang tahun, dia dipamerkan mengelilingi gedung. Jadi kalau ini ada masuk ke Muri untuk fotografi ya kami yang ketiga. Yang mungkin kalau nanti yang ketiga mungkin masuk Muri sendiri karena museum mendapat Muri paling banyak ya. Demikian, pasti ada kekurangan dari saya, ada sesuatu yang belum saya sampaikan atau apa, itu keterbatasan saya.
Sekali lagi terima kasih atas semuanya yang bisa hadir ke sini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.